Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah itu maksudnya adalah perspektif atau cara pandang untuk menilai suatu penyelesaian masalah. Jadi cara berpikir sejarah mengutamakan pemahaman terhadap proses kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Kalau masih bingung kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Dalam cara berpikir sejarah terdapat dua cara. Yang pertama diakronik, yang kedua adalah sinkronik. Bagaimana sih perbedaan diakronik dan sinkronik? Ini akan Ibu jelaskan. Oke, yang pertama diakronik. Diakronik dari kata dia dan kronos. Maksudnya ini adalah cara berpikir yang mengutamakan dimensi waktu dalam dimensi ruang yang terbatas. Jadi waktunya panjang, waktunya luas, tapi ruangnya terbatas. Maksudnya apa? Jadi kajian sejarah itu fokusnya pada waktu, bukan pada ruang. Kajian sejarah fokus pada pembahasan tentang suatu gerak dalam waktu dari kejadian-kejadian konkret. Jadi ciri khas, jadi ini yang paling ciri cara berpikir sejarah sekali. Jadi yang paling khas dari sejarah adalah berpikir secara diakronik. Pembahasan mengenai perkembangan. Dengan berpikir diakronik dapat terlihat setiap peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Jadi maksudnya gini, kalau kita berpikir secara diakronik, kita akan melihat peristiwa itu dari waktu ke waktu. Misalnya peristiwa dari waktu ke waktu adalah peristiwa perkembangan ekonomi Indonesia dari tahun 70 hingga tahun 2000. Otomatis yang akan kita lihat apa? Yang kita lihat hanya ekonominya saja karena ruangnya terbatas. Jadi ekonomi Indonesia tahun 70, tahun 80, tahun 90, tahun 2000, tapi hanya yang dibahas hanyalah ekonominya saja. Karena apa? Peristiwa dalam sejarah itu berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Dan peristiwa dalam sejarah itu adalah hasil dari peristiwa sebelumnya. Jadi peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, ya. Ada peristiwa A akan mempengaruhi peristiwa B akan mempengaruhi peristiwa C. Itu namanya diakronik. Jadi ruangnya terbatas tapi waktunya luas. Ya, seperti yang tadi Ibu contohkan, contohnya ekonomi. Ekonomi yang dibahas hanya ekonominya saja, tapi panjang tahunnya dari tahun 7000 sampai tahun 2000. Oke. Dengan demikian berpikir diakronik memberikan penjelasan secara kronologis. Jadi memberikan penjelasan secara runtut, ya. Oke, sekarang sinkronik. Nah, kalau diakronik tadi itu biasanya yang orang sejarah pasti gunakan. Tapi kalau sinkronik ini biasanya yang menggunakan adalah orang sosial. Oke, kenapa sih ilmu sosial diperlukan dalam penulisan sejarah? Padahal kan ini kan untuk sosial ya, bukan untuk sejarah. Karena apa? Karena ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis sejarah. Jadi untuk melengkapi, ini menurut Profesor Sartono Kartodirjo. Jadi kita tidak hanya memakai diakronik, tapi kita juga pakai sinkronik. Walaupun sinkronik lebih banyak digunakan oleh orang-orang sosial. Oke. Apa sih kalau sinkronik itu apa? Kalau sinkronik itu mengutamakan penggambaran yang meluas dalam ruang dan tidak mengutamakan dimensi waktu. Jadi kebalikannya. Kalau ini ruangnya luas tapi waktunya tidak terlalu sempit, tapi waktunya sempit. Ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jadi kalau ini bedanya, kalau sinkronik adalah dia membahasnya satu waktu saja, misalnya tahun 70. Tapi yang dibahas di tahun 70 itu luas sekali. Ada ekonominya, politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Tapi yang dibahas hanya tahun 70-nya saja. Paham ya sampai sini? Kalau diakronik yang dibahas sedikit satu tapi panjang waktunya. Kalau sinkronik waktunya cuma satu waktu tapi yang dibahas luas. Yang dibahas dari segala aspek. Nah, bagaimana sih panduan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah? Kalau kita berpikir secara diakronik ditambah berpikir secara sinkronik, kita akan menghasilkan sejarah yang komprehensif. Sejarah yang komprehensif itu adalah sejarah yang saling melengkapi pembahasannya. Jadi pembahasan sejarah akan dilihat dari berbagai aspek. Jadi pemahamannya meluas dan akan setiap sudut itu akan terbaca. Lalu dengan penggabungan cara berpikir sejarah secara sinkronik dan diakronik dapat diketahui kecenderungan tertentu. Jadi kita bukan cuma melihat pergerakan dari tahun ke tahun, tapi kita akan melihat dalam pergerakan tersebut apa saja yang berubah, ya, dari berbagai sisi.
Paham ya? Sampai sini tentang berpikir sinkronik dan diakronik. Ingat, yang paling sejarah sekali adalah diakronik, karena di diakronik ini intinya adalah setiap peristiwa akan mempengaruhi peristiwa selanjutnya dan terus akan berpengaruh. Jadi tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.